Bersolawat, tata cara bersolawat, bukan bentuknya solawat. Kalau modelnya solawat itu macam-macam. Ada solawat Ibrahimiyah, ya kan? Ada solawat Nariyah, ada solawat Mujiyah, solawat macam-macam. Ada solawat yang ditulis oleh sahabat dari Nabi, ada solawat yang ditulis oleh sahabat, memang karya sahabat. Ada solawat yang ditulis ulama, dapat mimpi dari Nabi. Ada solawat yang ditulis ulama, memang karya ulama. Semua solawat bagus. Tapi caranya bersolawat ini loh, banyak orang nggak paham caranya bersolawat. Sebelum saya bahas caranya bersolawat, saya mau kasih tahu, Kanjeng Nabi itu nggak boleh ditinggal, SAW, dan nggak bisa ditinggal. Makanya orang yang nggak mau pakai Nabi nggak mungkin masuk surga. Contoh, ada orang percaya sama Allah, saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menyekutukan Allah, yang maha besar Allah, yang maha hebat Allah. Tapi kalau untuk syahadat sama Kanjeng Nabi saya nggak mau. Dia nggak mau sama Nabi, Allah nggak butuh. Kamu percaya sama aku, nggak percaya sama Nabiku, PN, ora paten gitu kata orang ya, PN sana, nggak kanggo Islamu, ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak. Harus satu paket, syahadatul tauhid sama syahadatul rasul, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sholat, saya sholat, Bapak Ibu sholat, kita sholat, atahiyat akhir, gak mau sholawat, diterima atau ditolak? Ditolak. Harus ada sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Gak sholawat sama Nabi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat ini dari awal rakaat mungkin yang sholat nangis, yang sholat baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, baca surat-surat, mungkin yang dibaca 30 juz dalam sholat, tapi ada ayat akhir mau sholawat, ditolak sama Allah Ta'ala, tidak sah, gak kanggo sholatmu. Khotbah Jumat, bab khotbah Jumat ini, khotibnya pinter, khotibnya gelarnya macam-macam, khotibnya bisa membuat sak masjid gelundung semaput, luar biasa kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, plak semaput, la ilaha illallah, plak mati. Saking hebatnya khotibnya, hebatnya luar biasa. Tapi khotibnya tidak baca sholawat, tidak bersolawat dalam khutbahnya. Sholawat itu rukun khutbah, gak baca sholawat, tidak diterima sama Allah khutbah Jumatnya. Dan kalau khutbah Jumatnya tidak diterima, berarti sholat Jumat sak masjid batal semuanya, tidak ganggu. Masya Allah, gara-gara tidak bawa sholawat. Jenengan doa, saya doa, Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Allahumma ya mujib sailin, Allahumma antas salam minka salam, dan seterusnya. Muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, muji Allah semacamnya, terus donga. Kalau gak diawali sholawat, gak ditutup sholawat, apa kata Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW? Doanya ditolak kalau gak pakai sholawat. Berarti sholawat itu penting atau sangat penting? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Berarti kalau ada orang meremehkan sholawat, kurang ajar atau enggak kurang ajar? Ada orang sholawat kok diremehkan, ngopo mau linggil sholawatan buat apa sholawatan? Apa manfaatnya? Duduk sholawatan. Kalau lebih baik baca Al-Quran daripada sholawatan, lebih baik baca Al-Quran daripada sholawatan, lebih baik ngaji daripada sholawatan. Kalau orang ngomong seperti itu, ini orang gak paham, gagal paham tingkat tinggi. Nanti saya jelaskan. Boleh? Oh, terlalu banyak yang mau dijelaskan ini. Nah, rampungnya kapan, Bu? Lanjut ya. Sholawat itu perintahnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Perintahnya jelas. Innallaha, sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya malaikat Allah selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Allahnya ngomong, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang percaya sama aku, hei orang-orang yang percaya sama Rasulku, hei mukminin mukminat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian semua sholawat sama Nabi, salam sama Nabi dengan sholawat dan salam yang banyak dan baik. Saya mau nanya, yang merintah siapa? Siapa yang merintah? Yang diperintah siapa? Kita. Yang merintah siapa? Allah. Yang merintah siapa? Coba teriak yang keras. Yang merintah siapa? Yang diperintah siapa? Kita. Oke. Nah saat itu kitanya adalah sahabat. Wayang ini turun di tengah sahabat ya. Sahabat moro ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, amma salam qad arafna. Ya Rasulullah, kalau bab salam kami udah paham, assalamualaikum. Ya udah paham. Kaifa nusolli alaik. Tapi kalau bab sholawat, kaifa nusolli alaik. Kaifa, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu. Ini perlu diperhatikan. Sahabat nanya, kaifa nusolli alaik, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu. Sahabat gak pernah bertanya apa bentuk solawat. Paham ya? Bukan jenisnya solawat, tapi cara bersolawat. Apa artinya solawat? Solawat dari kata as-sholah, jamaknya solawat. Fa'ilnya namanya sholla, yusolli sholatan, sholli, sama dengan orang sholat. Artinya apa? Doa. Jadi ketika Allah perintahkan sahabat, selu, kalian hendaknya semua mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kalian mendoakan Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu ya bingung. Nah kami ini suruh doakan Nabi apa? Lalu Nabi itu yang nanti buka surga ya Nabi. Yang pangkatnya tertinggi ya Nabi. Yang paling hebat ya Nabi. Nah harus mendoakan apa? Yang dimaksud Allah itu mendoakan yang bagaimana? Sahabat nanya, gimana ya Rasulullah caranya kami mendoakan kamu? Maka Nabi menjawab, dulu ucapkan saja Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Rasul mengajarkan, sampaikan saja, ucapkan saja Allahumma, ya Allah, engkaulah yang bersolawat kepada Nabi dan bersolawat kepada keluarga Nabi. Sekarang coba direnungkan, yang nyuruh solawat siapa? Yang disuruh siapa? Kita nanya sama Nabi, Nabi caranya solawat bagaimana? Nabi jawab, bilang saja sama Allah, ya Allah. Allahumma artinya duhai Allah, tolong, betul kan? Allahumma rizukni, ya Allah tolong beri aku rezeki. Allahumma afini, ya Allah tolong beri aku afiyah. Allahumma rizukna salamah, ya Allah tolong beri aku rezeki keselamatan. Allahumma, ya Allah tolong. Dalam sholawat kita semua pakai Allahumma atau ya Rabbi, duhai Allah. Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Tadi yang nyuruh siapa? Yang disuruh siapa? Kita. Terus kita ngomong apa? Ya Allah tolong kamu yang sholawat sama Nabi. Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kalau Allah dan malaikat terus-terusan sholawat sama Nabi. Kalian ini loh yang mukmin ini, kalian sholawat dan salam sama Nabi. Kita jawab, Allahumma ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Allahnya jawab lagi, Allah selalu sholawat sama Nabi, malaikat selalu sholawat sama Nabi. Kalian yang beriman ini loh, kalian ayo sholawat salam sama Nabi. Kita jawab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad. Sekarang saya mau nanya, kalau begitu Bapak Ibu udah pernah sholawat belum? Gak pernah Bu. Yang sholawat itu bukan kita, yang sholawat siapa? Allah. Lah kita ngapain? Minta tolong sama Allah. Gusti Allah tolong kamu saja yang sholawat. Makanya Habib dan Kiai cari di jagat raya. Yang punya pendapat ini cuma Habib sama Kiai. Saking pintarnya Habib sama Kiai, jelinya memahami ayat dan hadis. Makanya Habib dan Kiai mengeluarkan fatwa, satu-satunya amal yang tidak mungkin ditolak adalah sholawat. Sepuronipun begini, kalau sholat Allahu Akbar, yang sholat siapa? Kita. Kalau puasa, nah itu sama godin, yang puasa siapa? Kita. Kalau haji, yang haji siapa? Kita. Kalau sedekah, yang sedekah siapa? Kita. Kalau istighfar, yang istighfar siapa?
kita. Kalau tasbih, yang tasbih siapa? Kalau takbir, yang takbir siapa? Kalau baca Al-Quran, yang baca Al-Quran siapa? Kalau sholawat, yang sholawat siapa? Allah. Yang sholawat siapa? Allah. Kita ngapain? Cuma minta, ya Allah, tolong kamu sholawat. Pertanyaan saya, lah kalau Allah nyolawati, yang sholawat Allah, kira-kira diterima atau ditolak? Ya nggak mungkin ditolak, pasti diterima. Ini harus paham semuanya dulu. Paham semuanya? Jadi jenengan kalau sholawat itu gak mungkin ditolak, pasti diterima. Kenapa? Lalu kita minta tolong sama Allah bukan buat kita kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita minta sama Allah buat kekasihnya Allah, buat yang disayangi Allah, buat yang dicintai Allah, buat yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Kita minta Allah memuliakan yang dimuliakan Allah, mendoakan yang dimuliakan oleh Allah, bukan untuk kita. Kita minta untuk Nabi Muhammad SAW. Masa ditolak sama Allah Ta'ala? Gak mungkin. Allahnya aja ngomong kok, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Makanya kita tinggal nunut, Allahumma sholli, tolong ya Allah kamu yang sholawat. Sampai di sini jelas? Pentingnya apa? Pentingnya di sini saya ambil satu hadis lagi dah, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah paham semua. Karena ini udah 59 menit 50 detik. Ding 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 ding. Nanti kalau kebanyakan ilmu nambah kurang bingung. Iya, 2 bab saja tapi diamalkan. Bab yang pertama tadi kan bab tentang masalah cinta. Ya, masalah cinta. Semakin besar cinta sama Nabi itu semakin nanti gampang kumpul Nabi. Makanya kalau bab cinta, lihat. Saya mundur dikit ya, biar yang awal nggak lupa, tak tambahin dikit. Kita disuruh belajar cinta dulu atau belajar Al-Quran dulu? Cek. Makanya banyak jadi orang-orang yang beragamanya kurang pas tuh gara-gara belajar Al-Quran langsung nggak belajar cinta. Belajar Al-Quran langsung nggak belajar cinta. Orang-orang yang belajar cinta terus belajar Al-Quran mesti benar. Kenapa? Karena perintah Nabi nggak nyuruh belajar Al-Quran dulu, enggak. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Sabda Nabi Muhammad SAW bil makna, didiklah anak-anak kalian untuk melakukan 3 hal, 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyukum Muhammad SAW. Didiklah anak-anak kalian untuk cinta Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, didiklah anak-anak kalian untuk cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga baru didiklah anak-anak kalian untuk membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran dijadikan urutan ketiga? Kok cinta Nabi dulu? Iya, karena kalau nggak punya cinta Nabi, nggak punya cinta keluarga Nabi, nanti paham Al-Qurannya nggak beres. Naruh Al-Qurannya aja nggak bener, naruhnya aja nggak bener. Beda dengan Habib sama ulama sama kiai, itu ngajari kamu kalau naruh Al-Quran jangan di lantai, jangan di lantai, punya cinta kok. Naruh Al-Quran jangan di lantai, taruh di tempat yang tinggi. Taruh di tempat tinggi, jangan taruh di kursi. Kenapa jangan taruh di kursi? Kursi tempatnya pantat. Masa Al-Quran kamu kasih bekas pantatmu? Gak layak. Ini orangnya udah punya cinta Nabi, cinta Rasul, cinta keluarga Nabi, cinta ulama, dia paham. Tapi kalau orang yang gak punya cinta Nabi, cinta Rasul, cinta keluarga Nabi, cinta ulama, maka dia melihat ini cuma kertas, ini cuma kertas. Kalau mau kertas itu mushaf, kalau bawa ya sama aja, nggak apa-apa. Yang penting itu isinya. Yang penting isinya. Usai kalau ketemu orang begitu tuh pengen tak kampung kok. Tapi ojo nanti masuk penjara. Karena itu tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh siapapun, betul ya? Cuma rasanya kepengen tak kampung buat ngajari. Ojo banter-banter. Loh. Mesti dia, kenapa kamu pukul saya? Maaf mas, I love you. Aku cinta kamu. Kamu katanya cinta aku, tapi kenapa kamu pukul aku? Loh mas, ini kan cuma kulit, yang penting hatimu. Aku mencintai hatimu, jadi kulitmu kita kampel-kampel gak apa-apa. Kira-kira saya dianggap orang-orang so gendeng? Gendeng, jadi saya gendeng bu. Gila kalau saya seperti ini deh. Masa saya bilang cinta kok tak kaploki terus? Tidak mungkin. Kalau saya cinta itu, sebelum saya membuktikan cinta di hatinya, fisiknya saya muliakan dulu, kasih kursi yang bagus, betul kan ya? Disuguhi sak macamnya tadi, namanya
namanya cinta. Cinta seperti itu. Kalau kita cinta sama Al-Quran, nggak mungkin Al-Quran taruh di lantai, pasti ditaruh tempat yang tinggi. Bahkan Al-Qurannya dibuatkan rehal, tempat khusus, bahkan dibuatkan sampul ya Pak, yang bagus, bahkan megangnya didekap gini karena cinta. Makanya Rasul mengajarkan dulu nomor satu, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi. Oke, kita balik ke sholawat. Ini bab yang paling penting untuk menutup, karena ini urusannya sama hajat. Ada yang punya hajat ya ini? Bu? Ada yang punya hajat ya Bu? Ada. Hajatnya apa Bu? Suaminya jadi ganteng. Kabul insya Allah. Jadi ganteng itu bukan berarti ganti suami loh ya. Tapi suaminya didoakan, tiba-tiba nanti kalau dilihat sama ibu, gantengnya luar biasa. Kalau tetangganya yang lihat, welek. Tapi kalau ibu yang lihat, gantengnya luar biasa. Itu bisa itu. Ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan ibu dibuat jadi puas melihat suaminya. Dan sebaliknya, suami puas melihat istrinya. Bisa dengan doa hajat. Nah kalau hajat pengen kabul, tanya sama kiai sama Habib. Habib, kiai minta amalan biar hajatnya kabul. Biasanya jawabannya apa? Banyak sholawat. Banyak sholawat. Nanti hajatmu kok kabul. Baca nariyah 4444 kali, hajatmu kabul. Baca mujiah 1000 kali, hajatmu kabul. Betul. Ada orang yang protes, pengen hajat kabul kok bacanya nariyah mujiah, sholawat kok untuk urusan dunia. Sholawat kok untuk urusan dunia. Pengen rumah kok sholawat, pengen mobil kok sholawat, pengen punya motor kok sholawat, pengen dapat istri kok sholawat, pengen dapat suami kok sholawat. Sholawat itu untuk dapat syafaat, sholawat bukan untuk dunia. Nah, ini penyakit ini. Ini mengecilkan sholawat dan gagal paham. Makanya malam hari ini saya akan tuntaskan, walaupun gak panjang, tuntas selesai, pulang paham. Gak termakan oleh isu-isu yang disebarkan oleh orang-orang yang gak paham. Ada yang menyebarkan begitu, sholawat itu untuk syafaat bukan untuk dunia. Jadi kalau kamu dunia kamu sholawatin, kamu sama dengan orang yang hijrah dari dunia, maka nggak dapat Allah dan Rasulnya. Ini orang yang pakai hadis untuk membenarkan ucapannya dan menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau punya hajat dunia, pengen mobil, pengen rumah, pengen motor, pengen suami, pengen istri, pengen macam-macam, mintanya kemana? Mintanya kemana? Ke Allah. Betul? Oke, sekarang aturan minta sama Allah gimana? Langsung minta, ya Allah, mobil ya Allah, gitu. Ditolak mentah-mentah, ujuk-ujuk jaluk, kurang ajar. Suruh muji-muji dulu, betul kan ya? Muji-muji Allah, bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus sholawat. Saya mau nanya, kalau nggak disolawatin kira-kira diterima enggak permintaannya? Enggak. Jadi kalau Kiai Habib ngajari, kamu sebelum minta yang banyak sholawat dulu, betul atau salah? Betul atau salah? Ya betul, memang suruh sholawat yang banyak dulu, baru nanti minta. Aturannya gitu. Minta sama Allah itu, totok robohnya, kamu ngajukan nabimu dulu, sholawatan dulu, baru minta. Makanya diajari baca nariyah 4444 kali, sholawatnya banyak, baru minta. Ternyata mintanya cuma mobil, dia kasih kok. Sholawat banyak, mintanya cuma mobil, dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini gak pakai sholawat, ujuk-ujuk jaluk. Nah, cuman sekarang ini ada santri-santri pokil, jamaah majelis pokil. Tahu pokil Bu? Curang, menyiasati. Nariyah 4444 kali dia buat majelis sholawat nariyah, bawa jagung jumlahnya 4444, didom sak jamaah, masing-masing ngambil secawu. Sehingga kalau dikumpulkan jumlahnya 4444, tapi satu orang ada baca 10, ada baca 50, ada baca 100, tergantung cawuannya, cawuannya. Selesai dari nariyah nih yang menyelenggarakan, lapor Pak Yai, saya udah baca nariyah selama seminggu, tapi kok hajat gak kabul Yai. Yainya nanya, kamu cara bacanya bagaimana? Saya kumpulkan orang satu kampung Yai, saya sebar jagung 4444. Tapi sampai sekarang hajat gak kabul. Yainya gak kabul. Loh, tapi gak kabul ya, kabul. Cuma kabulnya dicicil. Dan kabulnya berjamaah. Artinya bagaimana? Ya kabul tapi sesuai tadi cawaanmu berapa hari itu. Kalau kamu nyawanya cuma 10 ya kabulnya dapat pentil. Dapat pentilnya
mobil. Saya nggak ngomong itu jelek, bagus. Itu ngajari orang sholawat berjamaah, itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau mau hajat mau kabul ya mujahadah, mau hajat mau kabul ya berjuang. Kiai Habib dulu ngajarkannya duduk kamu baca nariyah 4444 kali, mujiah 1000 kali, duduk betul baca sendiri sampai tuntas. Kabul hajatmu. Kalau dihitung ya kabulnya bertahap, dicicil kabulnya bertahap, motos plong langsung dibaca. Makanya nanti ibu, kalau ibu pengen beli rumah, ibu minta izin sama suami, Pak saya mau di kamar 5 jam, tolong jangan diganggu, kamar saya kunci dulu. Tapi ibu siapkan macam-macam ya, kopi siap, teh siap, roti siap, bekal siap. Jangan kholwat gak bawa bekal, itu bukan ajaran Nabi. Nabi itu menyendiri di Gua Hira bawa bekal. Baca kitab Sahih Bukhari, Nabi kholwat bawa bekal, bawa sangu, yang nyiapkan sangu istrinya. Nah nanti ibu bawa bekal 5 jam keluar, nanti anaknya ditanya sama tetangganya, ibumu mana? Beli rumah. Di mana? Di kamar. Bapakmu mana? Bapaknya praktek. Beli mobil. Di mana? Di kamar. Setelah keluar ditanya sama tonggonya, maksudnya begitu? Tuku omah yang kamar, tuku mobil yang kamar, nariah, menuntaskan nariah. Udah selesai, keluar dari kamar, pergi. Yang tugasnya ke pasar, tugasnya ke kantor. Bergeraklah, bekerjalah sesuai yang Anda bisa mampu. Nanti sholawatnya akan bekerja. Tiba-tiba Allah kasih rezeki yang aneh-aneh, rezeki yang ajaib. Kok bisa? Kenapa? Nah kamu sudah minta, tapi kamu mengandalkan sholawat dulu baru minta. Gak kemurungsu, gak kesusu. Allahumma idini hadza, Allahumma idini hadza. Itu hajatnya besar kok ya. Ya sholawatnya ya Pak, yang banyak. Jelas.